Tanpa rasa kita sudah berakhir di tahun 2025, memasuki tahun yang baru. The year of decision. Decision yang Anda ambil hari ini menentukan bukan cuma masa depan Anda, tapi menentukan kekekalan. And the best decision you can make adalah menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Seperti yang saya lakukan 46 tahun yang lalu. Malam Natal adalah hari kelahiran baru saya. 46 years ago by His grace. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa artinya living in kindness? Seperti saya katakan, cuma satu yang bisa memberikan kindness, bahkan loving kindness, has said. Itulah Allah sendiri. Manusia kalau mau hidup dalam kindness adalah hidup dalam Tuhan. Living in Christ. Dan kita melihat contoh yang bagus pada Zakaria dan Elizabeth. Keduanya melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Apa perintah Tuhan? Mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Hari ini saya mau bicara tentang Simeon dan Hana. Pada hari ke-8, seperti yang diperintahkan Tuhan. Even Yesus disunatkan. Sunat itu baik buat kesehatan, bukan untuk agama. Buat kesehatan juga baik. Dan kita tahu itu juga baik untuk hubungan suami istri. Lalu kemudian pada satu Simeon dipimpin oleh Roh Kudus datang ke bait Allah. Sudah mungkin ratusan ribuan kali dia pergi ke bait Allah. Dia sudah berumur. Tapi hari itu dia dipimpin, dia melihat the Lord's Christ. Yaitu Mesia yang datang dari Tuhan. Masih anak kecil, usia 8 hari. Apa yang kamu harapkan dari anak kecil usia 8 hari? Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus dia menatang tinggi. Bukan menantang ya. Ini menatang, meninggikan, ya mengangkat tinggi. Dan biarlah Tuhan aku pergi dengan damai. Karena mataku sudah melihat. Mata kita ingin melihat apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah hamba-Mu pergi. Karena dia sudah tahu Engkau yang akan menjanjikan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Tapi dia juga seorang nabi dan berkata kepada Maria, sebilah pedang tajam akan menusuk ke dalam jiwamu. Dia tahu saat itu ketika Yesus dianiaya bahkan disalibkan, Maria akan mengalami kesedihan yang sangat berat. Tetapi kita selalu dipersiapkan oleh Tuhan, bukan? Tetapi dalam menantikan itulah ketekunan. Bulan yang lalu kita berkata, maintaining perseverance. Kalau sekiranya dia bosan, apa yang membuat orang gagal? Kebosanan. Tidak menantikan tidak mudah, saudara. Tidak mudah menanti itu. Seringkali orang berkata percuma juga. Tidak ada gunanya. Tetapi yang satu lagi, seorang wanita bernama Hana. Dia berusia 84 tahun dan dia sudah menjanda sekian lama. Saya percaya seperti wanita Israel yang lain cantik Hana ini. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk jadi milik Tuhan. Ada banyak orang memilih untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, full time belum tentu full heart. Tapi dia ini full heart dan full time. Dan dia berbicara tentang anak ini. Kalau sudah mau hidup berbahagia, berbicara tentang satu saja, tentang Kristus. Not about yourself, not about your family, your achievement, but about Christ. Karena itu dia menantikan dan dia mendapatkan satu hari yang luar biasa. Di mana anak berusia 8 tahun dipersembahkan oleh 2 orang tuanya yang bukan orang kaya. Bagaimana suatu kalau dia memakai mata jasmani? Siapa mereka ini? Ya, satu tukang kayu, satunya pembangun, satunya wanita desa, dan anak berusia 8 tahun. Tetapi Roh Kudus akan menuntun kita dan kita berbahagia seperti Simeon dan Hana. Rejoice in the Lord. God bless you. Sekali lagi selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2026. The year of decision. Haleluya. Amin. Shalom untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita mau mengawali ibadah online kita melalui pujian ke hadapan Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kita akan minta agar kita memiliki sikap hati yang terbaik untuk tahun berikut. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau katakan sebab Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau, kami bawa hati kami hanya untuk semua karena anugerah-Mu,
ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku penyembahan, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus
Shalom, selamat pagi Jemaat GPI Rock Semarang, Rock BSB dan Rock Kendal. Salam sejahtera juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dan menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah making the right decision atau membuat keputusan yang benar. Hari ini ibadah kita melalui online. Tetap semangat karena kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjelang akhir tahun biasanya kita melakukan refleksi, yaitu apa yang sudah atau yang belum kita lakukan sepanjang tahun 2025 dan resolusi untuk tahun depan. Pasti ada keberhasilan yang kita raih selama sepanjang tahun 2025, tapi juga ada kegagalan yang kita alami, dan semua itu salah satunya akibat dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, pagi hari ini sesuai dengan tema khotbah yang ada, kita harus membuat keputusan yang benar. Nah, Gereja Rock di tahun depan, tahun 2026, mengambil tema The Year of Decision atau tahun keputusan. Ini mengingatkan bagaimana pentingnya membuat sebuah keputusan yang tepat, yang benar. Karena keputusan saudara hari ini menentukan masa depan saudara. Dan kondisi saudara saat ini adalah hasil dari keputusan yang saudara buat di masa lalu. Amin. Nah, bagaimana? Pertanyaannya bagaimana agar kita dapat mengambil keputusan yang benar? Yang pertama, kita akan membaca lebih dahulu di dalam 1 Raja pasal 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Nah, poin yang pertama yaitu meminta hikmat Tuhan. Tentu kita pernah mendengar seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Salomo, seperti yang kita baca tadi. Ia adalah manusia yang paling beruntung. Kenapa? Karena di Alkitab tidak ada seorang manusia pun yang diberi kesempatan untuk meminta apapun kepada Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita dapat mengambil keputusan yang benar? Kita sudah belajar sebagian dari cerita Raja Salomo, menariknya ketika kesempatan diberikan oleh Tuhan pada waktu itu, kesempatan sudah tersedia, Salomo berkata di ayat 9, 1 Raja-Raja 3 ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu, ini jawaban Salomo ya, Raja Salomo, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi Raja Salomo tidak minta apa-apa, tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan atau apapun, tetapi yang diminta adalah hati yang paham menimbang perkara. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, fokus Salomo itu hati yang mampu menimbang mana yang benar sekaligus baik dan tepat. Oleh karena itu di dalam kitab Ayub pasal 12 ayat 13 juga dikatakan firman Allah, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil sebuah keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan benar. Sebaliknya, jika keputusan tidak tepat, maka akan mendatangkan masalah atau kesukaran-kesukaran dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dalam segala keadaan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang, tidak beberapa orang, tapi semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kabar gembira bagi kita bahwa ketika kita merenungkan hal ini, ketika kita menghadapi persoalan yang kita tidak mengerti jalan mana yang harus dipilih, diputuskan, ada Roh Kudus yang kita dapat meminta hikmat daripadanya. Ketika kita meminta, maka kita akan menerima, karena Ia akan memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan akan diberikan kepadanya. Nah, lalu yang kedua, poin yang pertama adalah meminta hikmat Tuhan. Yang kedua adalah meminta campur tangan Tuhan. Jadi kalau ditanya bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang benar, yang kedua adalah minta campur tangan Tuhan. Nah, meminta campur tangan Tuhan itu sama artinya dengan melibatkan Tuhan. Tentu kita pernah mendengar kisah Raja Daud ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang selalu mengandalkan dan bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusannya. Baik dalam peperangan maupun dalam kehidupan pribadinya. Daud selalu melibatkan Tuhan dalam strategi perangnya. Ia tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan pengalamannya, melainkan ia bertanya dan meminta petunjuk Tuhan. Seperti saat melawan bangsa Filistin, kita buka di dalam 2 Samuel 5 ayat 19. Saat melawan bangsa Filistin, pada waktu itu 2 Samuel 5 ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia bertanya dulu, Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, mantap ya Tuhan. Ya, saudara, kalau kita tanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban yang kita juga mengerti dan mau taat. Kita lihat lagi di dalam 2 Samuel 22 ayat 25. 22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, ini yang kedua ya Bapak Ibu Saudara, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Nah, kali ini jangan maju Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi maju ya, jangan maju kali ini ya, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta campur tangan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita, seperti Daud, dia berhasil mengalahkan musuh dengan kemenangan yang gemilang. Dan saya yakin itu pun akan kita alami jika kita benar-benar melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap masalah, atau mungkin ada tantangan di hadapan kita, atau mungkin harus memilih jalan mana yang harus kita pilih. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Nah, penerapan di dalam kehidupan kita adalah, mari jadikan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup kita dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan masalah atau situasi yang sulit, mungkin bertindak dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan karena merasa mampu untuk mengatasinya. Dan saudara tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan yang saudara ambil.
Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh sebab itu, sebuah keputusan yang bijak apabila sebelum mengambil keputusan atau tindakan dengan tidak tergesa-gesa untuk memberi keputusan, baiklah kita ini berdoa dulu memohon tuntunan dari Tuhan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 tips itu yang saya berikan pada pagi hari ini untuk memasuki tahun yang baru, the year of decision, tahun keputusan, di mana kita semakin dilatih untuk dapat memberikan keputusan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan saya percaya keputusan yang demikian itu akan membawa kita kepada jalan-jalan Tuhan yang baik, dan kita akan menikmati kemenangan yang Tuhan berikan atas setiap persoalan tantangan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita tahu bahwa tahun 2025 mengajarkan kita banyak hal. Ada proses yang kita jalani yang tidak mudah, ada doa yang mungkin sampai dengan hari ini belum terjawab, bahkan juga ada keputusan yang tertunda, dan juga ada pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi, dan semuanya itu agar kita mengalami pertumbuhan. Tahun 2026 kita akan memasuki tahun the year of decision, tahun penentuan di mana kita akan lebih berani mengambil keputusan. Dan tahun ini bukan sekedar tentang rencana yang lebih besar, tetapi tentang keputusan yang lebih benar. Keputusan untuk percaya saat keadaan belum berubah. Keputusan untuk hidup benar meski tidak dipandang orang lain. Keputusan untuk taat kepada Tuhan sekalipun hal itu menuntut pengorbanan. Dan Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk bermimpi besar, tetapi untuk berani memilih mengambil keputusan-keputusan dengan iman, dengan yakin, dengan percaya. Karena satu keputusan yang benar di hadapan Tuhan dapat mengubah arah hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan masa depan kita. Untuk itu mari kita melangkah ke tahun 2026 dengan hati yang siap dipimpin oleh Tuhan, dengan iman yang teguh dan dengan keberanian untuk mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak-Nya walaupun tidak mudah. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2025. Terima kasih untuk setiap proses, setiap pelajaran, dan setiap anugerah yang Engkau berikan baik di dalam suka maupun duka. Dan memasuki tahun 2026, the year of decision, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat untuk memilih yang benar, dengan keberanian untuk taat dan iman untuk melangkah bersama-Mu. Berkatilah setiap keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan langkah hidup kami. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan terus menuntun, bahkan Roh Kudus yang akan terus ada di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba-Mu berdoa mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, dan segala apapun yang akan Kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin.
Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati.